Alis Qin Yichen membeku. Baru-baru ini, dua domain bintang besar semuanya harus hilang. Zhang Wuyuan mengambil bahu Qin Yichen dan berjalan ke samping. Dengan senyum di wajahnya. Seperti ini. Sekte Abadi Tenma baru-baru ini mengadakan pelelangan. Dikatakan bahwa ada banyak harta karun. Kirimi kami undangan, lelang. Qin Yichen bertanya-tanya, menghitung waktu. Pelelangan pavilion Tiambao baru saja berakhir. Tetapi tidak diketahui bahwa Zhang Wuyuan melirik angin seribu salju dan yang lainnya di belakangnya. Transmisi suara bermartabat, debu mudah, peristiwa besar. Begitu kata ini keluar, wajah Qin Yichen tiba-tiba berubah. Yang membuat Zhang Wuyuan takut berbicara di depan anggota klannya, yang pasti cukup serius. Pada hari-hari ini, Sekte Abadi Shen Xiao jatuh ke jalur iblis. Pembantaian massal berbagai sekte. Masalah ini telah mengkhawatirkan pembangkit tenaga listrik berbagai sekte dari domain bintang Tianji. Setelah menceritakan semua yang terjadi hari ini, Qin Yichen hampir membeku di tempatnya. Wajah Junyi, dan bahkan lebih banyak perubahan. Bagaimanapun, Qin Yichen tidak menyangka, hari ini hal-hal akan terjadi hari ini. Dia mengira Sekte Abadi Shen Xiao akan membalas dendam dan akan melakukan tindakan balasan untuk menekan pertumbuhannya. Tetapi dia tidak menyangka Sekte Abadi Shen Xiao bergerak begitu cepat. Bahkan tidak menyangka, sarana Sekte Abadi Shen Xiao akan sangat kejam. Jatuh ke jalan iblis, aduk hati orang-orang domain bintang 2, darah menodai berbagai sekte. Jadi, bagaimana situasinya sekarang? Sekte Abadi Jingyu pertama kali datang ke Sekte Abadi Shen Xiao, dan bersama dengannya jatuh ke jalur iblis. Tian Kui, Tian Feng, dan Chang Yun III telah diracuni. Hanya 1 hari yang lalu, saudara Niheng memanggil. Guru Sekte Gongsun bergegas ke Tian domain bintang domain berbagai sekte pembangkit tenaga listrik, dan berangkat untuk membahas Sekte Abadi Dewa Xiao. Saya khawatir, akan segera ada pertempuran untuk menentukan nasib domain 2. Transmisi suara Zhang Wuyuan bergetar. Tetapi dengan senyum di wajahnya, bagaimana cara melarikan diri? Pelelangan yang langka, kita tidak dapat melewatkannya. Itu sudah pasti. Qin Yichen terus menasihati dirinya untuk tenang, mengangguk di wajahnya, dan tersenyum seolah tanpa pertempuran. Transmisi suara bermartabat. Jadi tunggu apa lagi? Cepat dan bergabunglah dengan mereka dengan guru Sekte Gongsun. Namun, pada titik ini, Zhang Wuyuan memiliki corak yang sedikit berubah. Dengan transmisi suara, Yichen, Anda dan saya semua tahu bahwa masalah ini disebabkan oleh Anda. Tentu saja, dua domain berbagai sekte. Tidak ada yang menyalahkan Anda. Itu, hanya saja Sekte Abadi terpesona. Dan begitu aku melihatmu, mantan Dewa Sekte Abadi Xiao membenci Qin Yichen. Apalagi sekarang. Namun, Qin Yichen dengan tegas berkata, karena aku tidak bisa absen. Pertempuran ini, aku harus pergi. Meskipun Qin Yichen mengakui bahwa kesalahannya bukan pada dirinya, tetapi karena keluhannya dengan Sekte Abadi Shen Xiao, dia tidak bisa duduk diam dengan menyakiti angin busuk domain bintang 2 dan hujan berdarah. Terlebih lagi bagaimana? Jangan bertarung hari ini. Apakah Anda tidak menunggu Sekte Abadi Shen Xiao turun di 10.000 benua etnis? Melihat tidak adanya pertempuran, hatinya disegarkan. Tiba-tiba berkata sambil tersenyum, aku akan ikut denganmu. Dalam hal ini, dari sudut pandang angin dan salju, tidak ada yang abnormal. Tetapi hanya 1.000 orang yang akan berpartisipasi dalam pelelangan. Tetapi maknanya hanya diketahui oleh 2 orang. Qin Yichen mengayunkan tinjunya. Dia berpikir sejenak dan tahu mengapa Zhang Wuyuan menunggunya di Human Raja akhir-akhir ini. Tidak hanya untuk pemberitahuan berita segera, tetapi juga untuk keluarga pelindungnya. 4 kepala, 2 saudara, 1.000 kata dan 10.000 kata, berubah menjadi tawa kecil. Kakak Wuyuan, kali ini, kamu dan aku akan bertarung berdampingan. Setelah transmisi suara selesai, Qin Yichen memilah emosinya dan menoleh. Martabat di wajah Junyi langsung hilang. Sebagai gantinya, ada senyum biasa dari Wen Yue. Semuanya yang terkasih. Lelang akan segera hadir. Saya dan saudara laki-laki saya akan melakukan perjalanan terlebih dahulu dan menunggu Anda membawakan Anda sesuatu yang baik. Saat ini, Human Raja sedang berkumpul, dan tidak tahu beban apa yang ada di balik senyum tenang di sudut mulut patriark. Angin 1.000 salju masih agak gelisah. Suamiku, harus menabung sedikit. Di sini di keluarga, tidak ada yang hilang. Jika ingin membeli, beli dulu harta yang berguna untukmu. Qin Yichen tersenyum dan mengangguk, tetapi isi ada di sampingnya, dan air mata muncul di mata yang indah. Namun, Zhang Wuyuan maju dan menyeka sudut matanya. Itu seperti Xiu Enai. Beberapa hari terakhir, kamu akan tinggal bersama saudara laki-laki Qin terlebih dahulu dan biarkan adik laki-lakimu membawamu untuk bersantai. Namun, pada kenyataannya, transmisi tanpa suara dari medan perang tampak bergetar. Ingat, jika kita tidak dapat kembali, kita akan mengambil 1.000 salju dan pergi ke tempat saudara Qin kembali. Suami, tidak menangis. Zhang Wuyuan pernah memiliki ketegasan yang langka. Tetapi dengan lubuk hatinya seolah-olah meneteskan darah. Transmisi suara sepertinya kehabisan kelembutan. Jangan menangis. Aku akan kembali. Karena itu,
Zhan Wuyuan tersenyum. Ayo pergi ke Yichen, provinsi melewatkan pertunjukan bagus ini. Qin Yichen tersenyum, melambaikan tangannya. Dua aliran cahaya, dan itu melonjak ke langit. Melihat siluet yang secara bertahap menyempit menjadi dua titik cahaya halus, angin dua salju masih tenggelam dalam keraguan. Saudari Yixi, bukankah Anda dan Yang Mulia baru saja bertemu lagi? Mengapa Yang Mulia tidak membawa Anda? Yixi tertawa, dan Wan Yin berkata dengan ketidaksukaan yang berbeda. Orang-orang mereka pergi bermain, tentu saja aku tidak akan mengolok-olok. Ngomong-ngomong, Yixi sepertinya memikirkan sesuatu dan mengubah mulutnya. Tapi kakak dan adik. Jangan khawatir, Yichen tidak pernah mengacau di luar. Angin 1000 kali bersalju, tersenyum seperti bunga. Yah, aku tidak pernah meragukan suamiku. Melihat ras manusia seperti biasa, Yixi tiba-tiba tersenyum. Kakak dan adik, kamu punya suami yang baik, kamu ras manusia. Dan ada seorang patriark yang baik. Jelas, semua kematian-kematian dan masih hidup akan keluar. Jelas, ini mungkin perpisahan terakhir. Tetapi saya tidak ingin membuat kerabat dan teman saya khawatir. Terbang sepanjang jalan. Ketika kembali ke dunia utara, tidak ada siluet di kota Heavenly Abyss. Tetapi mereka semua berlindung di benua asal surgawi untuk sementara. Yichen, mari kita pergi ke Sekte Abadi Yuan Surgawi terlebih dahulu untuk melihat apakah mereka dapat bertemu dengan guru Sekte Gongsun tepat waktu. Ini baik. Dua orang menundukkan kepala. Di pagi hari, Sekte Abadi Yuan Surgawi, arai transmisi bersinar. Dua sosok yang keluar darinya adalah Qin Yichen dan No Battle. Wang Yue memperhatikan dua orang, dan siluet itu melintas di depan mereka. Yichen, saudara Wu Yuan. Ekspresi Qin Yichen tiba-tiba. Kepalan tangan, Wang Senior, Master Sekte, di mana mereka sekarang? Wang Yuegang hanya ingin berbicara, tetapi tiba-tiba menyadari sesuatu. Wajahnya terkejut. Yichen, kamu menembus satu lapisan surgawi lagi. Qin Yichen menundukkan kepalanya, tetapi saat ini, dia tidak pamer sama sekali. Wang Yue memegang janggut perak. Dia tidak ragu. Hari ini Qin Yichen jauh lebih kuat daripada saat dia bertarung dengan Lim Wuchen beberapa hari yang lalu. Tetapi, Yichen, dengarkan aku. Sekte Abadi Shen Xiao saat ini tidak sekuat sebelumnya. Setelah jatuh ke jalan iblis, caranya sangat brutal. Jika Anda muncul, saya khawatir, guru Sekte Gongsun tidak dapat menjamin bahwa tidak ada kesalahan.